Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kali. Terima kasih buat teman-teman semua yang sempat hadir pada hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertanian organik, yang dimana pertanian organik merupakan jawaban atas revolusi hijau yang digalakkan pada tahun 1960-an, yang dimana dapat menyebabkan berkurangnya kesuburan tanah dan kerusakan lingkungan akibat penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang tidak terkendali. Selanjutnya, sistem pertanian organik merupakan pertanian yang holistik, di mana manajemen produksinya bertujuan meningkatkan kesehatan agroekosistem termasuk keanekaragaman hayati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pertanian organik, yang dimana artinya itu sebagai suatu sistem produksi tanaman yang berdasarkan daur ulang hara secara hayati. Daur ulang hara dapat melalui sarana limbah tanaman dan ternak, serta limbah lainnya yang mampu memperbaiki status kesuburan dan struktur tanah. Nah, selanjutnya itu ada beberapa kegunaan budidaya pertanian organik, yang dimana kegunaan budidaya pertanian organik pada dasarnya ialah meniadakan atau membatasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan oleh budidaya kimiawi. Pupuk organik dan pupuk hayati mempunyai berbagai keunggulan dibandingkan dengan pupuk kimia. Selanjutnya, pupuk organik dengan sendirinya merupakan keluaran setiap budidaya pertanian, sehingga merupakan sumber unsur hara makro dan mikro yang dapat dikatakan cuma-cuma. Selanjutnya yaitu keunggulan dalam sistem pertanian organik. Yang pertama, dapat meningkatkan aktivitas organisme yang menguntungkan bagi tanaman. Mikroorganisme seperti rhizobium dan mycorrhiza yang hidup di tanah dan perakaran tanaman sangat membantu tanaman dalam penyediaan dan penyerapan unsur hara. Juga banyak organisme lain yang bersifat menekan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman. Misalnya, pertumbuhan cendawan akar dapat ditekan dan dihalangi oleh organisme. Yang kedua yaitu dapat meningkatkan cita rasa dan kandungan gizi, yang dimana cita rasa hasil tanaman organik menjadi lebih menarik. Misalnya, padi organik akan menghasilkan beras yang pulen, umbi-umbian terasa lebih empuk dan enak, atau buah menjadi manis dan segar. Selanjutnya, keunggulannya yaitu meningkatkan ketahanan dari serangan organisme pengganggu. Karena dengan penggunaan pupuk organik yang cukup, maka unsur-unsur hara makro dan mikro terpenuhi. Selanjutnya itu dapat memperpanjang unsur simpan dan memperbaiki struktur, yang dimana buah dan hasil pertanian tidak cepat rusak atau akibat penyimpanan. Buah cabai misalnya akan nampak lebih kilap dengan pertanian organik. Hal ini dipahami karena tanaman yang dipupuk organik secara keseluruhan bagian tanaman akan mendapat suplai unsur hara secara lengkap, sehingga bagian-bagian sel tanaman termasuk sel-sel yang menyusun buah sempurna. Dan terakhir yaitu dapat membantu mengurangi erosi, yang dimana pertanian organik dengan pemakaian pupuk organik menjadikan tanah lebih gembur dan tidak mudah terkikis aliran air. Nah, ada beberapa kekurangan dalam sistem pertanian organik. Yang pertama, ketersediaan bahan organik terbatas dan takarnya harus banyak. Kemudian, transportasi mahal karena bahan bersifat ruah. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan kepentingan lain dalam memperoleh sisa pertanaman dan limbah organik. Yang keempat, hasil pertanian organik lebih sedikit jika dibandingkan dengan pertanian non-organik yang menggunakan bahan kimia, terutama pada awal penerapan pertanian organik.
Yang kelima, pengendalian zat pengganggu secara hayati masih kurang efektif jika dibandingkan dengan penggunaan pestisida kimia. Dan terakhir yaitu terbatasnya informasi tentang pertanian organik. Dan mungkin itu yang dapat saya jelaskan tentang pertanian organik. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin dipertanyakan, disilakan. Oke, everybody. Aku mau bertanya, Abang. Ya, silakan Bang Agi, Bang Stu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, Bang Gandhi, saya di sini ada beberapa sih pertanyaan. Yaitu definisikan manfaat dan kelebihan organik. Itu aja. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan mencoba menjawabnya. Manfaat dan kelebihan bahan organik. Yang pertama itu hasil pertaniannya lebih sehat. Nah, nutrisi paling penting yang didapatkan dari buah dan sayur adalah kandungan kalsium, protein, karbohidrat, dan vitaminnya. Semua hal tersebut bisa hilang apabila telah tercemar dengan bahan-bahan kimia. Pertanian organik hadir sebagai penghasil buah sehat, bergizi, dan aman. Kemudian yang kedua, harga jualnya lebih mahal. Sejalan dengan kualitas hasil pertanian, maka harga yang diperoleh setidaknya 25-30% dibandingkan dengan harga pertanian biasa. Hal tersebut juga bisa menunjang tingkat perekonomian para petani organik. Yang ketiga, biaya operasional lebih murah. Keempat, menjaga kualitas tanah. Kelima, mengurangi limbah pertanian. Keenam, menjaga kualitas air. Dan ketujuh, lingkungan pertanian tetap sehat. Polusi yang diakibatkan oleh pupuk anorganik tidak lagi meresahkan, sehingga lingkungan kerja para petani tetap aman dan sehat. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, saya terima. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya jawab dari teman saya Anggi. Apakah ada pertanyaan yang lain? Ada. Baik, mungkin sampai di situ saja yang dapat saya jelaskan tentang pertanian organik pada hari ini. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sempat hadir pada hari ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam